Aku tinggal sendiri. Tak ada yang punya kunci cadangan. Tapi malam itu saat aku terbangun, selimutku sudah rapi, dan ada suara lembut di telingaku berkata, "Selamat tidur, nak." Aku ingat jelas, suara itu suara ibuku. Tapi ibuku sudah meninggal 3 tahun lalu. Namaku Lina Ward. Saat ini aku berlari secepat yang bisa tubuhku lakukan. Nafasku tersengal, jantungku menghantam tulang rusuk seperti palu godam. Hutan di sekelilingku hanya bayangan kelam. Pepohonan tinggi menjulang seperti tiang gantungan. Dan malam, terlalu sunyi untuk sesuatu yang seharusnya hidup. Tapi aku tahu aku tak sendiri. Langkah-langkah berat dan kasar menyusulku. Bukan langkah manusia. Aku tak tahu bagaimana aku sampai sejauh ini. Yang kuingat, kami bertiga, aku, Tia dan Dian, datang ke area perkemahan lama dekat Danau Saltis. Kata warga sekitar, tempat itu terkutuk. Tapi Reno, pria yang kutemui seminggu sebelumnya di kedai kopi dan katanya seorang petualang lokal, bilang itu hanya mitos. "Percayalah Lina," katanya waktu itu. "Orang-orang suka membesar-besarkan. Aku sudah kesana beberapa kali. Tenang aja, aku jagain." Kami percaya. Aku percaya. Dia terlihat meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Awalnya, semua baik-baik saja. Kami duduk mengelilingi api unggun. Tia bercerita tentang urban legend lokal. Makhluk tanpa wajah yang meniru suara temanmu. Kami semua tertawa, sampai suara Tia terdengar dari balik pohon. Padahal Tia sedang duduk di sebelahku. "Aku nyasar nih, tolong," suara itu. Suara Tia, panik. Putus asa. Kami semua berdiri. Tia sendiri bingung, karena itu jelas suaranya. Tapi dia tak pernah bergerak dari tempat duduk. Reno tampak tegang, lalu berdiri cepat dan berkata, "Aku cek dulu." Tapi saat dia berjalan ke arah suara, itu dia berubah wajahnya, melesak sedikit. Gerakannya tidak wajar, dia membungkuk seperti binatang. Tangannya memanjang, atau itu hanya ilusi yang ditimbulkan oleh cahaya api? Tia berbisik, "Lina, itu bukan Reno." Dan saat itu aku sadar, Reno tak pernah menyebut soal makhluk peniru. Tapi dia tahu Tia akan menceritakan tentang legenda itu. Seolah dia sudah mengatur ini. Aku mundur perlahan. Tia mencengkeram lenganku. Lari. Kami berlari. Dian sudah lebih dulu melesat. Tapi aku melihat dia tersandung sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Reno. Atau sesuatu yang menyerupai Reno. Aku melihatnya mencengkeram kepala Dian dan aku tak mau mengingatnya. Aku menjerit dan terus berlari, tidak peduli, tidak menoleh. Tia berada di belakangku, lalu tiba-tiba dia berteriak. Tapi bukan teriakan minta tolong. Itu lebih seperti suara seseorang yang pura-pura panik. Aku menoleh. Tia berdiri diam, tubuhnya menghadapku tapi wajahnya kosong, terlalu kosong. Senyuman lebar mengerikan membelah pipinya. Bukan senyuman manusia. Bunyi berderak seperti kayu patah datang dari tengkoraknya, dan kulit wajahnya mulai retak, seperti topeng yang pecah dari dalam. Aku berlari seperti orang gila. Air mata sudah kering entah sejak kapan. Nafasku serak. Aku menabrak pohon, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Tapi aku tak berhenti. Tidak bisa. Langkah kaki makhluk itu semakin dekat. Tanah bergetar. Aku mencium bau logam, darah. Lalu, sesuatu menarikku ke balik semak. Sebuah tangan manusia. Dingin, kuat, tapi manusia. Aku hampir menjerit, tapi seseorang membungkam mulutku. "Diam," bisiknya. Suaranya gemetar tapi tegas. Seorang pria muda dengan jaket robek, wajahnya penuh goresan, tapi matanya masih hidup. "Kalau kau mau selamat, jangan bergerak, jangan berpikir, jangan percaya apapun yang kau dengar." Dari balik semak aku mendengar langkah berat melewatiku. Sesuatu mengendus-endus udara. Lalu terdengar suara lembut. Suaraku sendiri. "Tolong, siapapun, aku masih di sini. Itu aku. Suaraku. Tapi aku sedang bersembunyi." Pria di sampingku menahan nafasnya. Aku ikut menahan nafas, mataku terpejam, jantungku hampir berhenti. Suara itu terus memanggil, sampai akhirnya sunyi. Makhluk itu menjauh, dan aku masih hidup. Untuk sekarang, setelah makhluk itu menjauh, aku dan pria yang menyelamatkanku masih tetap tiarap dalam semak-semak, membeku dalam kegelapan yang begitu tebal, seolah malam itu sendiri menahan nafasnya. "Apa itu?" bisikku akhirnya, hampir tak terdengar. Dia memandangku. Aku nggak tahu nama pastinya, tapi makhluk itu meniru. Suara, wajah, bahkan ingatan. Kalau kamu dengar suara yang kamu kenal, jangan percaya, itu bukan mereka. Aku masih gemetar, tapi mencoba bernapas lebih tenang. "Siapa kamu?" "Namaku Arga," jawabnya lirih. "Aku datang ke sini 2 hari lalu sama adikku. Tapi sekarang, dia yang menirukan suara aku." Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering seperti pasir. Teman-temanku, satu sudah mati, satunya lagi, dia berubah. Arga menunduk, wajahnya muram. Kalau sudah berubah, mereka bukan manusia lagi. Hening sejenak.
Angin malam menyusup di antara celah pepohonan, membawa bau lembab dan busuk yang samar. Kami bangkit perlahan, hati-hati, agar tidak menimbulkan suara. Tempat ini dulunya desa, kata Arga sambil berjalan pelan. Ditinggalkan puluhan tahun lalu. Ada yang bilang seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam. Cuma satu hal yang tersisa, suara-suara yang terus memanggil dari hutan. Aku mencoba menyatukan semua ini. Reno, perkemahan, makhluk peniru. Tapi yang membuat darahku benar-benar membeku adalah, apa dia mengatur semua ini? Reno, bisikku, dia bukan manusia kan? Arga menatapku tajam. Kalau dia yang membawa kamu ke sini, kemungkinan besar dia bukan orang. Atau dulunya manusia, sekarang sudah jadi wadah. Wadah, ulangku. Makhluk itu masuk ke tubuh manusia, pakai tubuhnya buat nyamar. Mereka nggak bisa lama-lama keluarin bentuk asli. Makanya mereka main tipu suara, tipu wajah. Kami tiba di sebuah bangunan tua yang nyaris runtuh. Atapnya bolong tapi tembok batunya masih berdiri. Di dalam ada sisa-sisa lilin, tali, dan simbol aneh di tanah. Kita harus bertahan sampai pagi, kata Arga. Mereka lemah saat matahari terbit, tapi kalau kau tidur, mereka masuk ke mimpi. Aku duduk di lantai dingin dan menatap api kecil yang Arga nyalakan. Jadi kita cuma bisa menunggu? Dia menatap api. Dan bertahan, apapun yang terjadi jangan buka pintu. Jangan dengar suara apapun, bahkan kalau itu ibumu sendiri. Jam-jam berikutnya kabur dalam kelelahan dan rasa takut, tapi aku tetap terjaga. Sampai tiba-tiba suara lembut menyapaku dari luar pintu reot gubuk itu. Lina, ini Mama. Sayang, kamu di dalam? Aku menahan nafas. Suaranya sempurna, sama seperti ibuku. Arga berdiri, mengangkat pisau tajam yang diambil dari tasnya. Abaikan, bisiknya. Lalu suara itu berubah, dari lembut menjadi geram. Anak durhaka, keluar sekarang juga. Pintu berguncang hebat. Sesuatu menghantamnya dari luar. Kayu hampir pecah. Aku memejamkan mata. Telingaku berdenging, jantungku hampir meledak. Lalu, hening lagi. Sinar pagi yang pertama menerobos celah dinding. Udara mulai hangat. Perlahan, kami keluar. Hutan itu berubah. Seolah sihirnya perlahan memudar. Tapi, jejaknya masih ada. Darah di tanah, bekas cakaran di pohon, dan mayat Dian atau apapun yang tersisa darinya tergeletak jauh di sisi kiri gubuk. Kami berjalan ke arah jalan utama. Danau Saltis sudah terlihat dari kejauhan. Mobil Arga terparkir di sana. Bagaimana kau tahu tempat ini, tanyaku. Dulu bapakku pernah ke sini, jawabnya pendek. Dan dia tidak pernah kembali. Aku cuma ingin tahu kenapa. Kami masuk ke dalam mobil. Mesin menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa napasku tak lagi dihantui kabut gelap. Tapi sebelum kami benar-benar pergi, aku melihat sesuatu di spion. Seseorang berdiri di tepi hutan. Reno tersenyum. Wajahnya tak berubah. Tapi matanya terlalu hitam, terlalu dalam. Aku tahu dia akan menunggu mangsa berikutnya. Dan aku tahu, makhluk itu belum selesai.